Berbicara tentang ini, Victoria menggelengkan kepalanya. Victoria mengepalkan tinjunya dan menggeram dengan ekspresi galak. Hal yang paling tidak dapat diterima bagiku adalah 4 orang tewas. Kita bahkan tidak menyentuh bayangan siapa yang membunuh mereka. Siapa namanya dan berapa orang di bawah komandonya, aku tidak tahu ini. Aku tidak tahu apa-apa. Dalam lebih dari 300 tahun, kecuali saat aku dikejar ke pegunungan, aku tidak pernah pasif seperti sekarang ini. Sialan, ekspresi Oliver sedikit sedih, tapi lebih mengkhawatirkan. Kematian 4 Earl Agung pasti akan berdampak besar pada seluruh Black Mamba. Dan akan membuat dirinya sendiri, ketiga tetua, dan keluarga Victoria yang memimpin rumah gubernur Angkatan Darat kelima ragu dan khawatir tentang masa depan. Begitu keraguan muncul di benak setiap orang, stabilitas yang telah bertahan selama 300 tahun akan hancur dari dalam. Saat ini, Oliver tiba-tiba menerima telepon. Dan kemudian wajahnya berubah drastis, dan dia berkata kepada Victoria, "Lord, kantor gubernur tentara Andala datang untuk melaporkan bahwa Pavel diketahui menyewa jet bisnis dan berangkat dari New York dini hari tadi dan pergi ke Indonesia." Apa? Jantung Victoria berdetak kencang dan dia berseru, "Apa benar?" "Itu benar sekali," Oliver berkata dengan tegas. Dia memang yang mencharter pesawat tersebut, dan permohonan rutenya dari New York. Pesawatnya sudah lepas landas lebih dari 3 jam sekarang. Hati Victoria menegang dan bertanya, "Apa menurutmu Pavel ada di pesawat itu?" Oliver berseru, "Lord, saya tidak berani bicara terlalu banyak. Tapi waktu lepas landasnya pesawat ini terlalu kebetulan. Dan pedagang barang antik itu juga menghilang. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pavel menguasai pedagang barang antik itu terlebih dahulu. Dan kemudian mendapatkan harta yang Anda inginkan dan membawa bersamanya. Kemungkinan harta karun itu lolos ke Indonesia." Pada titik ini, Oliver membatalkan tebakannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Pavel selalu dihargai oleh Anda, dan orang tua serta saudara-saudaranya ada di tangan kami. Dia tidak akan pernah berani mengkhianati Anda, apalagi dia sendiri perlu meminum penawarnya secara teratur. Tanpa penawarnya, meskipun dia mengkhianati Anda, berapa hari dia bisa bertahan? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak perlu mengkhianati Anda." Victoria menggelengkan kepalanya. Situasi saat ini tidak lagi sama seperti 300 tahun terakhir. Dalam 300 tahun terakhir, aku belum pernah bertemu lawan manapun, aku juga belum pernah bertemu orang yang bisa mendetoksifikasi racun yang kubuat. Tapi sekarang, kita punya lawan yang kuat. Mungkin dia punya cara untuk mendetoksifikasinya. Berbicara tentang hal ini, Victoria menambahkan, "Pikirkanlah, saat itu di Siprus. Seluruh tambang tembaga hancur, tapi hanya jaringan tubuh Earl yang ditemukan. Ini membuktikan bahwa pihak lain telah memindahkan yang lain hidup-hidup. Kalau tidak, dia bisa saja meledakkan semua orang di tambang tembaga hingga tewas. Mengapa para prajurit dan penjaga kavaleri yang mati itu bersedia dipindahkan olehnya? Mengetahui bahwa mereka tidak akan bertahan 7 hari tanpa penawarnya, kemungkinan besar pihak lain telah memecahkan masalah racun." Oliver tampak galak dan bertanya dengan cepat, "Lord, apa Anda ingin menemukan cara untuk menghentikan pesawat itu?" "Ya, kita harus menghentikannya," Victoria berkata tanpa ragu-ragu. "Mari kita menyusup ke orang-orang dalam sistem intelijen AS yang dilaporkan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan nama asli mereka. Mengatakan bahwa seseorang membawa rahasia penting dan melarikan diri ke Indonesia dengan pesawat itu. Pesawat itu akan diperintahkan kembali untuk diselidiki." Oliver berkata tanpa sadar, "Lord, kita dapat menemukan seseorang untuk melaporkan hal semacam ini secara anonim. Jika kita meminta orang yang kita susup untuk melaporkannya dengan nama asli,
dia mungkin akan mengungkap dirinya sendiri. Tidak masalah, wajah Victoria berkata tanpa ekspresi. Katakan padanya bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memberikan kontribusi. Setelah melapor, biarkan dia langsung bunuh diri. Setelah kematiannya, keluarganya akan dapat menjaga diri mereka sendiri dengan damai di masa depan. Selama dia mati, dia tidak akan memperlihatkan dirinya sendiri. Amerika akan menjadi lebih yakin bahwa ada sesuatu di balik hal ini. Kalau begitu, meskipun mereka mengirimkan angkatan udara, mereka pasti akan mendapatkan pesawatnya kembali. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerima informasi yang sangat penting di pagi hari. Seorang agen yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Pertahanan AS, dia melapor ke Badan Keamanan Nasional dengan nama aslinya, mengklaim bahwa seseorang di dalam pesawat jet bisnis yang lepas landas dari New York beberapa jam yang lalu sedang menuju ke Indonesia dengan membawa informasi yang sangat rahasia terkait dengan chip pertahanan. Badan Keamanan Nasional menerima banyak pesan serupa setiap hari melalui berbagai saluran. Namun pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar adalah palsu, bahkan ada pula yang hoaks. Namun, tip ini datang dari agen dari Departemen Saudara, dan kredibilitasnya segera meningkat tanpa batas. Bagaimanapun, mereka semua adalah rekan kerja dan mereka semua tahu keseriusan kerja bela negara. Dan ini tentang pekerjaan dan tanggung jawab hukum yang terkait. Tidak ada yang akan bercanda tentang hal semacam ini. Tepat ketika Biro Keamanan Nasional sedang bersiap untuk membahas tindakan pencegahan, ada berita lain yang mengejutkan mereka. Agen dia yang memberikan informasi justru terjatuh dari gedung dan meninggal. Meskipun belum dapat dipastikan apa agen tersebut bunuh diri atau dibunuh. Berdasarkan reaksinya tadi, semua orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri merasa seperti duri di punggung mereka. Dan secara naluriah percaya bahwa pasti ada konspirasi besar. Jadi, mereka melakukan pengerahan darurat secepat mungkin dan merumuskan rencana darurat. Pertama-tama pesawat sasaran harus diperintahkan untuk berbalik dan kembali. Kedua, mengingat kejadian 911 lebih dari 20 tahun yang lalu. Untuk mencegah pihak lain melakukan perilaku yang tidak rasional. Pihak lain tidak bisa diizinkan kembali ke kota metropolitan New York yang ramai. Oleh karena itu, Biro Keamanan di Perbatasan AS Kanada menemukan bandara kecil di utara Vermont dan meminta pihak lain untuk mendarat di bandara yang ditunjuk. Sekali lagi, mereka mengirimkan agen, polisi, dan pasukan ke bandara untuk melakukan persiapan menyeluruh. Pada saat yang sama, Garda Nasional Vermont mengirim 2 F-35 untuk lepas landas terlebih dahulu ke wilayah udara Kanada untuk menjemput mereka. Temani pesawat sampai pesawat sasaran mendarat di bandara yang ditentukan untuk menghindari kecelakaan semaksimal mungkin. Setelah pesawat mendarat, polisi dan agen akan mengambil kendali penuh atas pesawat tersebut. Tangkap dan interogasi seluruh personel di pesawat. Dan gunakan cara paling profesional untuk melakukan pemeriksaan pesawat paling detail. Saat ini, jet pribadi jarak jauh yang disewa oleh Pavel sedang terbang di Teluk Hudson di Kanada. Meski pesawat telah terbang lebih dari 3 jam, pesawat itu hanya terbang 1/5 dari penerbangan yang memakan waktu 15 jam. Rute penerbangannya dari langit di atas Kanada. Kemudian melalui Selat Bering antara Amerika Serikat dan Rusia, dan melalui langit di atas Jepang ke Surabaya. Menurut rute asli dari New York ke Surabaya, mereka hanya membutuhkan waktu 13 jam untuk menyelesaikan penerbangan. Namun karena perang di Eropa Timur belum juga padam, rute yang diperlukan adalah memutar melalui wilayah udara Rusia, yang menambah 2 jam tambahan untuk penerbangan. Untuk rute yang begitu jauh, biaya penerbangan charter saja akan mencapai ratusan juta. Namun saat ini, kecuali awak kapal, tidak ada satupun penumpang di dalam kabin.
Saat ini, kru sudah mengaktifkan autopilot, memungkinkan pesawat terbang mulus di ketinggian 11,000 meter. Namun, saat ini, mereka tiba-tiba menerima komunikasi radio dari pengatur lalu lintas udara darat, yang mengharuskan mereka segera kembali ke Teluk Hudson dengan mengambil giliran penuh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.